Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya terhadap paper ilmiah yang berjudul Optimasi Dynamic Routing dan Resource Allocation pada Mobile Ad Hoc Network atau nanti yang biasa kita sebutkan dengan nama MANET berbasis AI hibrida. Ini adalah bentuk ringkasan dari paper yang saya sebutkan tersebut dengan menggabungkan Deep Reinformation Learning (DRL), logika fuzi dan GBRT untuk routing, GBRT untuk routing adaptif dan pembagian bandwidth pada mobile ad hoc network. Nah, di situ disebutkan bahwa tujuan dari penggunaan AI dalam paper tersebut untuk menurunkan delay, meningkatkan PDR dan efisiensi energi sambil mempertahankan komunikasi handal di topologi bergerak cepat. Latar penggunaan AI dalam AI dalam paper tersebut menurut keterangan penulis eh, disebabkan sesuai dengan karakteristik dan tantangan dan kelemahan protokol yang konvensional ya. Nah, karakteristik dan tantangan untuk topologi berubah cepat. Kecepatan node lebih besar dari 15 meter per sekon sehingga link bersifat volatil. Kemudian disebutkan juga kualitas kanal fluktuatif, padding, interferensi, dan variasi SNR. Kemudian juga perangkat sering berdaya terbatas, optimasi energi kritis. Selain dari karakteristik dan tantangan, disebutkan juga bahwa kelemahan protokol konvensional yaitu eh, metode lama seperti ad hoc one demand distance factor atau yang disingkat dengan AODV, DV, dan Dynamic Source Routing atau yang disingkat dengan DSR hanya memilih jalur berdasarkan jumlah lompatan perangkat terkecil. Nah, akibatnya saat perangkat bergerak cepat, jalur langsung putus. Terjadi penumpukan data atau latensi tinggi. Sehingga data seringkali terjadi gagal kirim atau yang biasa kita sebut dengan istilah paket loss. Ya, kemudian juga disebutkan dalam paper tersebut alasan menggunakan AI bahwa metode AI agar jaringan bisa belajar dan memprediksi jalur pengiriman data yang terbaik secara otomatis, sekaligus membagi kapasitas bandwidth sesuai jenis data. Misalnya jenis data pada data suara, atau video, atau streaming, atau teks secara cerdas. Kemudian juga keunggulan metode AI dalam paper. Alasan menggunakan AI dalam paper disebutkan bahwa eh, metode AI hibrida yang dalam paper tersebut disebutkan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, saling melengkapi sinergi DRL dan fuzzy logic. AI pembuat keputusan pintar yang yaitu Deep Reinforcement Learning atau DRL
bertugas memilih rute pengiriman data terbaik. Sementara itu, fuzzy logic bertugas membagi kapasitas bandwidth secara cepat tanpa perlu dilatih ulang dari awal. Kemudian juga keunggulan yang lain adalah mampu memprediksi masa depan. Ya, ini sesuai dengan fungsi dari penggunaan metode gradient boost regression tree atau GBRT untuk menebak seberapa padat lalu lintas data 60 detik eh, ke depan. Nah, hal ini mencegah terjadinya pol apa namanya istilah kaget atau terlambat merespon lonjakan data. Di sini bagian selanjutnya adalah implementasi metode AI dalam paper. Dalam paper tersebut, secara ringkas, sistem AI ini diimplementasikan melalui dua komponen utama yang saling bekerja sama. Yang bagian pertama adalah pemilihan rute DRL Routing Agent. Di sini fungsinya adalah melihat kondisi jaringan. Ya, yaitu AI membaca status antrian data, sisa baterai, perangkat, kualitas sinyal, dan jenis data yang dikirim. Kemudian sistem eh, hadiah dan sistem hukuman atau istilahnya dalam paper tersebut adalah reward. AI akan mendapatkan nilai atau poin positif jika berhasil mengirimkan data dengan cepat, hemat baterai, dan tidak ada data yang hilang. Kemudian pemrosesan ini pada bagian pertama menggunakan jaringan saraf tiruan Graph Attention Network atau GAT yang dilatih dengan metode PPO agar stabil. Kemudian yang implementasi yang kedua pada bagian kedua adalah pembagi kapasitas data adaptive slicing. Dengan tiga apa namanya tiga tiga bagian. Yang pertama prediksi beban. Algoritma GRBT memprediksi jumlah paket data yang akan datang. Kemudian pada logika fuzzy mengubah metrik seperti delay dan throughput menjadi istilah yang mudah diproses logika AI seperti tinggi, sedang, atau rendah menggunakan rumus fungsi Gaussian. Selanjutnya adalah penyesuaian kapasitas. eh, di sini fungsinya untuk menghitung nilai penyesuaian bandwidth menggunakan rumus titik tengah untuk mengatur giliran pengiriman data pada lapisan Medium Access Control atau MAC. Setelah itu, menurut paper tersebut, hasil analisis data didapatkan sebagai berikut yang terlihat sesuai dengan tabel ini ya. Di dalam paper, dia membuat tabel hasil uji coba simulasi untuk penggunaan AI dengan menggunakan metode jaringan yang tradisional ya. Matriks evaluasi itu meliputi waktu tunda atau delay, kecepatan data atau throughput, keberhasilan pengiriman PDR, penggunaan energi per paket. Kemudian yang dibandingkan adalah metode AI yang diusulkan dalam paper ya. Kemudian DRL tanpa slicing, slicing generic, eh AODV, case lama, DSR,
Nah, pada kesimpulannya, penjelasan singkat atas data perbandingan yang didapat bahwa data sampai lebih cepat waktu dengan menggunakan AI ya, waktu tunggu delay berkurang hingga 37% dibandingkan protokol AODV. Kemudian secara kapasitas untuk penggunaan AI kapasitas lebih besar, kecepatan transfer data meningkatkan hingga 1,8 kali lipat. Kemudian koneksi lebih stabil dengan menggunakan AI ya, persentase paket data yang berhasil sampai mencapai 93% meskipun perangkat bergerak sangat cepat. Kemudian juga perbandingan yang terakhir adalah lebih hemat baterai dengan menggunakan AI ya tentunya yaitu konsumsi energi perangkat berkurang sekitar 0,8 milijoule per paket data. Nah, ini merupakan pendapat secara pribadi, ide pengembangan terhadap metode AI sesuai dengan penjelasan penggunaan AI dalam paper. Ada tiga. Yang pertama, penerapan Federal Learning atau FL. Dengan masalah pelatihan AI terpusat membutuhkan banyak pengiriman data mentah yang boros kuota dan rawan kebocoran data. Nah, solusinya dengan menggunakan AI, menggunakan teknik Federal Learning (FL), perangkat belajar sendiri-sendiri secara lokal, lalu hanya mengirimkan catatan kepintaran bobot model ke perangkat utama untuk membuat proses belajar lebih hemat bandwidth dan lebih aman secara privasi. Kemudian untuk saran yang kedua atau ide sekaligus ide prediksi pergerakan perangkat dengan spa, spatio-temporal graph neural network. Nah, masalahnya algoritma GBRT hanya memprediksi jumlah data, belum memprediksi kemana arah fisik perangkat akan dipindah. Nah, dengan ide ini akan menjawab solusi mengganti GR GBRT dengan dengan Spatio Temporal Graph Network Neural Network agar AI juga bisa menebak posisi fisik perangkat di masa depan, sehingga rute jalan data tidak pernah terputus secara tiba-tiba. Kemudian ide atau saran yang ketiga adalah transparansi keputusan AI dalam explainable artificial intelligence. Dengan masalah keputusan AI sering kali seperti kotak hitam yang eh, biasa kita sebut dengan black box. Artinya itu sulit dipahami alasannya oleh manusia saat terjadi gangguan. Nah, dengan ide ini akan menjawab masalah dengan solusi menambahkan modul explainable artificial intelligence agar sistem dapat menjelaskan alasan mengapa rute tertentu dipilih sehingga jika ada kesalahan jalur, sistem dapat memperbaikinya secara otomatis. Demikian presentasi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.